Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Robi Chandra dengan Penatua Tugas Penatua Gigi, Penatua Nita, Penatua Yohana, Penatua Peter, dan Penatua Richard. Penerima tamu Ibu Mary dan Bapak Mengatur, Lektor Bapak Wasono Yohanes, Pemandu Pujian Bapak Heru dan Ibu Yurita, Pengiring Pujian Bapak Pandu dan Ibu Nidita, Pengisi Pujian Jubilant Choir, Multimedia dan Sound System Bapak Yosep, Saudari Vicky, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Di tengah kegelapan dunia, kita menyalakan lilin Advent keempat yang mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Terang. Yang membawa cinta bagi dunia melalui penyertaannya yang tak berkesudahan. Datanglah, oh Immanuel, terang dan keselamatan kami. Datanglah, oh Immanuel, Penolong dan penebus kami. Datanglah, oh Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersama kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Kesahan 154, Oh Datanglah Immanuel.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, banyak peristiwa silih berganti dalam kehidupan kita. Namun tidak semua peristiwa dapat kita pahami dengan baik. Dalam keterbatasan untuk memahami pribadi Tuhan, ada kalanya kita meragukan penyertaannya. Dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa dan keterbatasan kita. Silakan berdoa secara pribadi, lalu kita akan berdoa bersama. Ya Allah, kami bersyukur sebab Engkau senantiasa hadir di dalam berbagai peristiwa yang kami alami. Engkau selalu menolong, menopang, bahkan memampukan kami untuk melewatinya. Ampunilah kami yang kadangkala meragukan penyertaan-Mu, takut untuk melangkah penuh dengan keluh kesah dan ingin menyerah. Ajarlah kami untuk selalu percaya, taat dan berserah kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus, Penolong yang kudus. Amin. Bagi umat yang telah ditebus, dengarlah berita anugerah yang dinyatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil
telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita lanjutkan dengan sebuah lagu Anak yang Dijanjikan dari KK 160 ayat 1 dan 2. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang berkuasa, yang membawa damai, Datang di dunia, namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita mohon Roh Kudus sebelum kita buka Alkitab kita. Bapa Surgawi, seminggu telah berlalu kembali dalam perjalanan hidup kami. Di masa-masa yang lalu banyak hal terjadi, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan kesetiaan-Mu pada kami. Kau lindungi, Kau jaga, dan Kau didik kami. Semakin mendekati saat-saat Natal, biarlah saat ini Tuhan berbicara kembali pada kami. Namun siapkanlah hati kami, jamah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Supaya pada saat ini ada keheningan, dan kalau ada banyak masalah, banyak urusan yang masih kami kejar, rencana libur dan berbagai hal, biarlah semua dikesampingkan sejenak, dan ada ruang kosong di hati kami mendengar suara-Mu. Kami bukan hanya ingin mengerti, menikmati, tapi kami mau diubahkan. Supaya sungguh-sungguh kami berjalan dalam Roh Kudus, menjadi orang yang terus diubahkan menjadi serupa dengan gambaran putra-Mu. Dan semakin lama kami makin menjadi inspirasi buat orang lain. Bicaralah pada kami, supaya tidak ada seorang pun yang tidak terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama, Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Yesaya, "Dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya kau takuti akan ditinggalkan kosong." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendingkanlah telinga-Mu, Tuhan,
Pembacaan Injil diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan dilahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, lalu mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi ia tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pemberitaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom saudara, bapak-bapak, ibu sekalian. Ya. Benarkah kalau dikatakan bahwa hidup itu adalah satu perjalanan panjang? Dan di dalam perjalanan itu dikatakan perjalanan kita baik atau tidak baik tergantung dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Hidup itu katanya adalah rentetan-rentetan keputusan. Dan satu keputusan seringkali punya dampak puluhan tahun. Misalnya perkawinan. Anda memilih seorang suami yang salah, seumur hidup tidur dengan seorang yang ngorok di samping Anda. Itu gak bisa diapa-apakan. Salah pilih, barangkali gitu kata orang. Hidup rentetan keputusan, dan ada keputusan yang memang menjadi berkat buat kita dan berdampak baik buat kita, buat keluarga, buat orang lain maupun buat Tuhan. Tapi juga ada keputusan yang menghasilkan masalah dan kesulitan, bukan? Sehingga kadang-kadang kita merasa sendiri, kok aku bodoh banget sih? Kenapa aku lakukan itu? Benar gak begitu? Dan mungkin hari ini juga ada yang sedang memikirkan hal itu. Nah, dalam masa Natal biasanya kita tidak mengingat soal keputusan itu. Sebaiknya kita ingat keputusan-keputusan bukan nyambung hidup, tapi seringkali melihat hidup sebagai rentetan perayaan. Ya, pesta keluarga, kehangatan. Kalau ibu-ibu dekor. Saya nggak tahu setelah Natal berakhir dekornya mau ditaruh di mana gitu ya. Ini sih kecil, coba lihat kami lah di sana. Saya sudah mau ditaruh di mana nih ya. Kalau udah kelarin dekor ini ya. Setengah gereja bisa penuh dengan barang-barang sisa dekor ya. Kita pikir Natal itu adalah rentetan-rentetan perayaan, pesta keluarga, kehangatan, jalan-jalan, dan lain-lain. Keputusan yang vital adalah cuma diambil apa? Mau kado apa? Lalu mau pergi kemana? Healing, jalan-jalan kemana? Setengah warga jemaat mungkin hilang ke Bali lah, ke Garut lah, ke Thailand atau ke Turki dan seterusnya. Tapi sekali lagi, setujukah Anda kalau saya katakan setiap keputusan yang Anda ambil atau saya ambil dan siapapun ambil sebenarnya menunjukkan siapa diri kita. Apalagi keputusan yang tidak mudah. Nanti kita lihat ya. Apalagi pada saat kita bergumul mengambil keputusan yang tepat, terlihat sebenarnya siapa diri kita dan apa yang kita andalkan. Pada waktu ngambil keputusan, ada saat orang yang ngambil keputusan itu kelihatan sekali bahwa dia kesepian. Ada sesuatu yang kosong pada diri dia perlu isi. Tapi pada waktu ngambil keputusan baru kelihatan ada orang dalam kondisi yang sulit pun dia yakin dia gak sendiri dalam hidup. Tolong pikirkan deh ya. Dan mungkin pada saat ini ada di antara Anda juga sedang di tengah keputusan besar yang mesti diambil. Untuk tahun depan dan seterusnya. Dan seringkali dalam pengambilan keputusan kita bersandar pada apa? Mau gak mau logika kita dong ya. Logika kita.
Saya suka bertanya sama anggota gereja, anak ibu pacaran sama tuh anak. Ada lagi yang mau macarin dia. Yang satu anak orang kaya, gaji dia per bulan 70 juta. Cuman anak itu datang ke gereja cuman 3 kali setahun, Natal, Paskah kalau ada orang mati. Tapi dia orang Kristen, gajinya tuh. Yang satu itu anak rajin jadi guru sekolah minggu, gajinya cuma 45 juta lah sebulan. Ibu milih yang mana? Yang cinta Tuhan, tapi nggak punya banyak duit, sama yang punya duit, tapi nggak cinta Tuhan. Jawabannya kalau boleh yang cinta Tuhan dan punya duit. Masuk akal kan? Keputusan yang kita ambil seringkali berdasarkan logika kita dan nalar kita. Itulah kita semua. Tapi adakah saat-saat di mana ketika ngambil keputusan, kita harus mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan nalar. Ada sesuatu yang lebih besar. Pernahkah juga kita ngambil keputusan dan kita merasa sendiri ketika ngambil keputusan? Orang nggak ngerti yang apa saya hadapi. Orang nggak tahu apa yang saya harus pikul nih. Keputusan saya apa dampaknya orang nggak tahu. Cuman saya yang tahu dan saya nggak bisa cerita sama orang. Saya sendirian. Nyatanya kan Jakarta, Jabotabek memang begitu. Pak, kapal orang Kristen juga begitu. Saudara, 14,8% kalau saya tidak salah, anak remaja, pemuda mengatakan kami pernah mikir untuk bunuh diri. Itu anak Kristen. Yang benar sudah mencoba, angkanya 4,2%. Itu hasil riset tahun lalu. Orang Kristen seluruh Indonesia di 32 provinsi. Kenapa? Kesepian. Nggak ada orang mengerti saya merasa sendiri. Keputusan. Memang ngambil keputusan tidak mudah. Matius 1 ayat 18-25 yang kita biasa renungkan untuk Natal juga bicara tentang hal yang tidak gampang. Orang membayangkan Natal itu adalah pohon terang, palungan dengan warna-warni yang indah. Lalu katanya ada Majus datang, pada orang Majus datangnya belakangan gitu ya. Itu kan di kandang ada orang Majus, ada gembala. Nyatanya kan nggak gitu. Orang Majus kan belakangan datangnya begitu ya. Tapi yang paling menarik adalah suasana yang digambarkan kalau Natal adalah pesta sukacita, rame-rame dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat apa yang diceritakan oleh kitab Injil, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri sudah didapati mengandung dari Roh Kudus. Apa artinya? They are in trouble. Dia lagi ada masalah. Mengandung tidak masalah. Orang dulu menikah punya anak, wah itu happy sebenarnya, apalagi anak laki, waduh luar biasa. Tapi problemnya ada di balik ini adalah cerita yang tidak normal. Masih tunangan sudah mengandung. Dua kemungkinan kan, sudah nakal duluan, nggak bisa nahan nafsu, atau outsourcing, punya suami lain, pria lain, kita tidak tahu. Wajarnya mengandung itu terjadi setelah Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri. Tapi sebelum ini terjadi ayat 18, sudah mengandung ketika tunangan. Saya bertanya, kalau Anda punya menantu gitu, ada sikap Anda apa? Kok cepat benar menikah? Lalu anak, saya belum apa-apain dia Pak. Cuma pegang kupingnya doang. Habis pegang kuping, pegang apa lagi? Enggak, cuma itu doang. Kok sudah mengandung? Ini enggak benar nih. Saudara, berat pada waktu itu, baik Maria maupun Yusuf pasti menghadapi masalah. Tapi Maria didatangi oleh malaikat, dibijakan bicara dan dia percaya, jadilah kehendakmu, dimuliakanlah dikau. Dicatat, mengandung di masa tunangan, sebelum hidup sebagai istri, hindung dari Roh Kudus. Ini hal yang tidak biasa, satu-satunya dalam sejarah manusia. Saudara, Natal pertama itu bukan cerita enak-enak, bukan pesta perayaan, pesta kesulitan, pesta masalah, keputusan-keputusan besar yang harus diambil. Berapa berat barangkali adalah Yusuf. Apa yang harus kulakukan? Pilihan dia cuma 3. Memutuskan hubungan dengan Maria lalu pergi menjauh. Sudahlah, ini wanita gak bisa dipegang. Manis-manis, cantik-cantik dari keluarga, turunan Daud segala, ternyata begitu ya udah. Bye-bye. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah konfrontasi. Kamu kok gak setia sama saya? Lalu ribut-ribut, udah dah saya ampuni kamu deh. Karena aku cinta padamu. Biarpun itu bukan anakku, aku kujaga. Ada gak orang kayak gitu? Ada. Saya pernah mengkonseling seorang begitu. Tahu
pacarnya udah nakal, tapi tetap demi cinta dia besarkan sampai sekarang, sampai anaknya jadi orang. Dan anak itu melihat dia bapaknya lebih baik dari bapak yang aslinya. Itu pilihan kedua. Tapi pilihan ketiga adalah ternyata disebutkan Yusuf ini orang baik, orang beragama dari keturunan Daud, rapih itu turunannya. Jadi bibitnya bagus. Bobotnya bagaimana? Bebetnya bagaimana? Ini baik. Dia dikatakan tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Di depan umum. Pada waktu itu sudah hamil duluan sebagai orang beragama. Wow. Ya. Jadi persoalan besar. Ya. Dia hanya mau menceraikan diam-diam. Dengan kata lain, jadi sebenarnya dia mau memikul bebannya. Orang ngomong baru kawin, baru punya anak kok ditinggal tuh suami kayak apa? Tapi daripada istrinya malu, itu menunjukkan cinta yang mendalam. Sebenarnya dia rela melakukan itu. Semua berdasarkan logika dan akal pikiran yang baik. Ditambah dia sangat beragama, kelihatannya seorang yang percaya Tuhan dan lain-lain. Tapi menarik di ayat 20. Sekali lagi, hidup adalah rentetan keputusan. Dan keputusannya Yusuf ini adalah keputusan yang menunjukkan siapa kualitas diri dia. Aku pikul sendiri. Aku atasi sendiri. Dan aku tunjukkan bahwa aku seorang yang tidak mempermalukan si Maria. Walaupun dia mungkin sudah bersalah. Tapi menarik sekali. Keputusan berdasarkan logika yang masuk akal dan lain-lain. Di ayat 20 ternyata Tuhan mengintervensi. Dan aku pernah mikir begitu ya. Dalam hidup kita punya perencanaan. Mau bikin ini, bikin itu. Udah berasa sendiri, tahu-tahu Tuhan intervensi. Tak, stop. Dan seringkali kita terpukul dan kaget, ya. Tapi sering itu dia menyelamatkan. 2 minggu ini saya mengkonseling 2 orang yang mengalami situasi seperti itu. Sangat menarik. 2 bulan ini, sorry. Ya. Semua sudah disiapkan, tinggal menikah, last minute bisa bubar. Ya. Dan waktu itu saya katakan, jangan putus asa. Kalau Tuhan tutup pintu, jangan-jangan ada jendela yang lebih indah menunggu di depan. Ada karunia lain dan dua-duanya bisa menerima. Tuhan bisa mengintervensi kehidupan. Kehidupan adalah perjalanan dan seringkali dalam perjalanan banyak tikungan, lembah yang kita tidak ngerti. Dan pada saat itu kita merasa sendiri. Merasa tidak ada yang mengerti saya, nggak ada yang menolong saya. Dan kalau orang tahu pun bukan hanya bantu, apalagi orang Kristen. Malah digosipin gitu ya, bantu nggak ngegosip. Saya kira kalau jemaat ada pasti tidak pernah gosip lah ya. Ya. Paling-paling udah denger belum? Cek begitulah biasa. Dan secara begitulah kalau ada kesusahan di antara kita susah cerita sama orang. Kalau udah bocor bukannya ditolong, digosipin atau nasihatin lu begini gini. Dia nggak tahu situasinya. Dan ini barangkali kesulitannya si Yusuf. Dia nggak bisa cerita soal ini siapapun juga. Orang kalau bicarakan soal Natal yang diingat Maria, ya. Tapi orang nggak pikirkan Yusuf itu tuh benar-benar diskriminasi terhadap pria ini. Berat loh. Coba bayangkan ya. Seorang yang tidak kaya, pekerja tukang kayu, punya tunangan, terus tunangannya hamil duluan. Rasa dihianati pasti ada sebagai manusia. Rasa sendiri dan saya nggak mau cerita sama orang lain karena takut ngejelekan ini. Lalu di tengah ini apa pilihannya? Dan lain-lain. Tapi nanti ketika mau melahirkan harus pergi lagi ya. Meninggalkan tempat dia kerja, tempat dia asal dia dan lain-lain. Natal kita bertubi-tubi tentang kesusahan loh sebenarnya. Dan itu kadang-kadang kita miss. Karena kita lihat yang indah-indah. Ya. Seumur hidup baru kemarin di rumah saya pakai Natal. Bukan saya. Putri saya pulang, totonya dia bawa lampu-lampu kecil. Wah itu pohon-pohon itu jadi kayak rumah itu. Kenapa jadi gitu kamu? Saya bilang. Ya. Perusak sekali, jangan suram katanya. Tapi Natal pertama tidak mudah. Tapi di tengah kondisi ini ketika si Yusuf ambil inilah pikiran saya sendiri ini pilihan terbaik, Tuhan intervensi. Dikatakan di ayat 20 malaikat menjelaskan pilihan terbaik apa alasannya. Kamu mau berdua bisa jalan sendiri atau bisa istilahnya kalau bahasa sekarang, lu mau milih sendiri atau milih apa yang Tuhan tawarkan. Kamu gak sendiri kok dalam hidup di tengah kesulitanmu. Kamu gak
usah merasa kesepian. Nggak usah merasa beban terlalu berat. Semua kamu bisa lakukan di dalam hidup, cuma satu yang tidak bisa kami lakukan. Dan ini berlaku buat kita sekarang, yaitu apa? Kamu tidak bisa membuat Tuhan menghalangi cintanya padamu. Amin saudara ya. Anda bisa lakukan apa saja, dosa apa saja, kesalahan apa saja, hal yang tutup apa saja. Cuman kita tidak bisa, saya dan Anda tidak akan bisa menghalangi kalau Tuhan katakan, aku tetap menyayangi kamu. Dan aku mau menyertai kamu. Dan aku punya rencana indah untuk kamu. Ini yang terjadi dengan Yusuf. Tuhan mengintervensi. Dikatakan malaikat dalam itu, di dalam mimpinya. Kau bahkan boleh kata lain kalau bahasa sekarang, kau dipilih menjalani hidup dengan membesarkan anak yang sudah dijanjikan dari lama. Anak dari Roh Kudus, Sang Penyelamat. Dan itu semua betul dinubuatkan dari zaman Yesaya. Tapi ini dalam mimpi ya. Di dalam mimpi. Beda nggak dengan Maria ceritanya? Ini di dalam mimpi disampaikan. Nah, pilihan yang sulit bagi Yusuf. Melanjutkan hidup sebagai orang yang, ya beginilah nasibku, jalanin aja lah. Tapi dia sebagai orang yang beragama tidak pernah terkejut. Dia tahu mengenai hal ini bisa terjadi. Tapi sekali lagi dia harus memutuskan. Berdasarkan apa yang ia dengar dalam mimpinya. Bisa saja dia pikir, ini si mimpi cuman halusinasi. Ini fantasi aja. Atau dia lihat memang ini ada satu yang Tuhan siapkan ke depan. Aku bisa jadi orang yang menginspirasi orang lain. Aku tidak kaya, tidak pinter, tidak luar biasa. Tapi sekurangnya aku melebihi orang lain dalam mengikuti apa yang Tuhan katakan. Menarik sekali. Pilihannya sulit, tapi di ayat 24, ya dia betul-betul jelas. Sudah bangun dari tidurnya. Dia berbuat seperti diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Mengambil Maria sebagai istrinya. Dengan catatan tidak tidur sampai anaknya lahir 9 bulan ya. Puasa 9 bulan gak gampang loh. Kalau puasa sendirian gampang. Puasa dekat wanita cantik. Tidur sekamar itu nggak gampang. Jadi kesian loh Yusuf dipikir-pikir ya. Istrinya hamil duluan, tunangannya itu. Lalu harus berpuasa 9 bulan. Nggak gampang loh. Ya, nggak gampang itu. Tapi itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang mestinya ada, kalau saya lihat ada patung Bunda Maria sana bagus. Kok nggak ada patung Yusuf gitu ya. Yang ada foto-foto Yusuf Kala. Beda itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Dia juga pernah harus mengambil pilihan. Ya. Menjalani hidup bersama Tuhan, disertai Tuhan. Atau menjalani hidup sendiri sesuai dengan apa yang kupikir terbaik. Dalam keputusan sekali lagi terlihat apa yang kita andalkan, apa yang kita rindukan, apa ukuran sukses. Apa itu ukuran sukses? Putri saya bertanya, apa sih ukuran sukses Papa? Apa kalau saya punya duit sekitar 900 miliar saya sukses? Enggak. Saya khawatir. Kalau kamu punya duit 900 miliar, pria yang mengejar kamu bukan ngejar kamunya, ngejar duitmu. Kamu pergi bye-bye. Apakah saya sukses kalau saya punya PhD? Oh enggak tentu. PhD itu philosophical doctor, tapi juga bisa diartikan permanent head damage. Otaknya terlalu pintar sampai orang gak ngerti udah rusak otaknya gitu. Pasangan bingung lihat suami istri kayak gitu ya. Kalau punya istri PhD, bikinin gua ketoprak, tunggu dulu kacangnya mengandung apa, nanti bisa kena apa asam urat. Ini nanti terlalu banyak dia punya apa nasinya nanti kena glukose, nanti gini. Kalau pakai ini ada kreatinin, waduh suami minta makan aja kok susah. Bukan saya bilang, bukan PhD. Kalau gitu apa? Apakah kalau tampilan saya cantik kayak Sandra Dewi gitu misalnya. Saya bilang aduh cantik-cantik kalau lipstiknya harga 1 juta suaminya nangis. Dia bilang gitu. Jadi apa itu ukuran keberhasilan? Barangkali keberhasilan itu di dalam pilihan-pilihanmu. Di dalam saat-saat terutama kalau Natal menunggu kedatangan Kristus yang telah memilih hadir di tengah kita sebagai orang biasa. Maka
orang yang berhasil itu yang menjalani hidup dengan pilihan-pilihan sulit dan tidak pernah merasa sendiri karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun yang terjadi. Dan yakin apapun telah kita lakukan, dia tidak bisa Anda halangi dan cegah tetap mengasihi kita. Dan Yusuf akhirnya memilih untuk percaya pada rancangan Tuhan, mengesampingkan kepentingan, keinginan, dan kewajaran demi suara Tuhan. Yusuf juga menyadari bahwa dirinya terbatas untuk memahami apa yang Tuhan rencanakan. Jadi bukan pengertian dan pertimbangan yang diutamakan, tapi kesediaan mengikuti rencana Tuhan dan memberi diri terlibat dengan apa yang dia sedang rencanakan. Ya, memang saat itu Allah mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaannya demi kasih dan memberi anugerah, mendamaikan dirinya dengan manusia. Saat itu ternyata ada dua manusia yang rela menyambut apa yang dia lakukan yang tidak masuk akal itu. Satu Yusuf, satu Maria. Itulah sebabnya nama mereka terus diingat bukan saja sepanjang Natal, tapi sesudah Natal. Tapi jangan bilang, oh kalau saya juga mau betul-betul dalam keputusan, dalam hidup, tahu penyertaan Tuhan, hidup akan gampang. No. Mereka harus pindah gara-gara sensus. Dulu dukcapilnya belum ada gitu, jadi harus pergi ya, nggak pakai aplikasi. Pindah dari kampungnya. Lalu setelah itu ada pembunuhan anak-anak, lari ke Mesir. Dan bayangkan Maria, anak pertama yang dia besarkan, akhirnya dia lihat disalib. Perjalanan tidak gampang, tapi banyak yang jadi inspirasi buat orang lain. Mereka hidup hanya bukan untuk dirinya sendiri. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pesan Matius 1 ini? Pertama, percaya pada Tuhan lebih dari tahu dan paham tentang iman. Banyak orang tahu doktrinnya bagus, ajarannya bagus, bahkan bukan hanya Alkitab dia tahu bagus, tapi juga tata gereja, tata tertib, tata laksana dan sebagainya. Tapi bukan percaya, bukan hanya itu. Percaya pada Tuhan bukan hanya taat, saleh, ikuti ibadah, hukum Tuhan, berikan persembahan, ikut pelayanan, bukan. Itu nggak jamin, ya, nggak jamin. Percaya adalah artinya mempercayakan diri, lebih penuh setiap hari dan berani bayar harga ketika ada pilihan-pilihan yang sulit. Dan memegang suara Tuhan. Dan itu yang saya katakan pada putri saya. Kamu berhasil kalau dalam putusan-keputusanmu kamu selalu libatkan Tuhan. Walaupun tidak selalu enak. Berarti orang yang percaya itu orang sungguh-sungguh menghadapi keputusan dan pilihan dengan mendahulukan Tuhan bukan diri sendiri. Dan berjalan menuju hari esok dengan cara begitu. Nah, jadi bagaimana dalam persiapan kita menuju Natal? Saya tidak tahu, saya pengamat politik dan sosial dan punya banyak data karena saya juga bersama teman-teman Bilangan Research Center, terlibat juga dengan beberapa organisasi. Enaknya udah emeritus bisa ke layar teluyur kan, sono ke sini ya. Bisa ke pemerintah dan lain-lain. Kalau melihat tahun 2026, terus terang banyak berdoa. Tuhan lindungi bangsa ini, kasihani. Tuhan yang memulai, jagalah. Banyak masalah yang kita hadapi. Banyak hal tidak pasti ya. Tetapi memang orang dulu juga sudah mengatakan begitu. You do not have to know what tomorrow will bring. Anda tidak perlu tahu apa yang besok dan lusa akan bawa pada hidup kita. But you just need to know the one who hold tomorrow. Tapi Anda cuma perlu satu, tahu siapa yang punya masa depan itu, yaitu Tuhan sendiri. Banyak angguk-angguk, puji Tuhan. Ya, sekali lagi. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi lusa. Apakah dolar akan terus menaik? Apakah emas terus benar akan meningkat sampai 5.000 dolar per ons? Kemarin saya 2.400.000 ya per kilo. Terus naik, turun 6.000, naik 4.000, 16.000 2 hari lalu. Kebetulan anak muda banyak yang suka kumpul, saya suka kumpul mereka dengerin ceritanya gitu ya. Lalu saya tanya, Pak Robi sendiri untuk kepastian menghadapi putusan Pak Robi apa? Dari dulu saya pegang emas saya banyak banget.
Itu dari dulu investasi saya di emas. Mas Taryono, Mas Widi, Mas Wahyudi, Mas Tono. Itu harta saya, gitu saya bilang. Terus saudara, ketidakpastian besar. Cuaca seperti begini, ya, laporan terakhir tadi pagi dari satelit, bukan cuma kita. Cuaca akan makin kacau. Ekonomi, ya selama penunggang-penunggang kuda dari Wahyu itu berkuasa, Putin, Trump, itu kan penunggang-penunggang kuda putih, hitam dari Wahyu, Trump, Putin, Netanyahu, dan kawan-kawan. Ya dunia makin begini. Tapi sekali lagi, kita tidak perlu tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang kita tahu adalah ada tangan selalu memegang, melangkah bersama kita dan semua yang kita kasihi. Jadi Natal ini sebenarnya adalah cerita yang tentang, bukan hal yang merayakan yang enak-enak. Tapi justru yang kita rayakan adalah cerita tentang di dalam susah, di dalam kesendirian, di dalam pilihan yang paling susah pun, kita bersama berjalan dalam penyertaan Tuhan. Ini cerita tentang ketakjuban dan jalan hidup terpesona. Kesimpulan, orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, kalau tidak pernah dibuat terpesona oleh Tuhan, tidak pernah dibuat kagum oleh Tuhan, maka dia hanya beragama, tidak sungguh-sungguh percaya. Orang yang percaya akan belajar semakin lama mempercayakan diri pada Tuhan. Dan orang yang pertama mengatakan, kamu luar biasa, mungkin pasangannya atau anaknya. Mulailah dari sana. Ya, atau orang-orang yang dekat dengan dirinya. Sekali lagi, mari kita menuju hari-hari Natal. Tinggal beberapa hari lagi, Jakarta makin kosong. Ya, susah makin cari makanan dan lain-lain. Tapi jangan khawatir. Kalau Tin Tai Fung tutup, yang kelasnya gitu, Maifar tutup, masih ada gultik, saudara, gulai tikungan. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Masih ada GBI, saya pendeta GBI, yaitu Gerobak Betawi Indonesia. Makan di sana Gerobak Betawi Indonesia cukup lumayan. Jadi jangan khawatir, kita tidak pernah sendiri di dalam Ibu. Kiranya ada diberkati. Amin. Amin. Tuhan berkati.
seem to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, on and on, raising the sun. Oh, telling what people see, songs of good cheer, Christmas is here. Telling what people see, songs of good cheer, Christmas is here. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Hark how the bells all seem to say, Christmas is here, ringing the cheer. Once it's the year, once the good cheer, everywhere, filling the air. Oh, praising the song, all the way, telling what people sing, songs of good cheer, Christmas is here. Telling what people sing, songs of good cheer, Christmas is here. Hark how the bells all seem to say, Christmas is here, ringing good cheer. Once it is here, words of good cheer from everywhere, filling the air. What people sing, songs of good cheer, Christmas is here. Telling what people sing, songs of good cheer, Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On lovely song, on without end, there's joyful come to every home. Hark how the bells all seem to say, Gloria, Gloria. Ding dong, ding dong. There is their song. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kami datang dengan terima kasih di dalam perjalanan hidup kami, seperti pada Natal pertama. Berbagai kesulitan, berbagai tantangan dan pergumulan selalu hadir, tetapi kami juga sadari penyertaan-Mu bersama kami tidak pernah Kau lepaskan. Terima kasih kami punya Allah seperti Engkau. Biarlah kami menyadari betapa kami harus bersyukur setiap hari. Dan justru orang Kristen yang berhasil dalam hidup adalah orang yang bisa bersyukur dalam segala keadaan dan menjadi inspirasi buat orang lain. Di tengah saat ini juga kami harus akui ada banyak hal yang kami perlu pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah tata kerja pemerintah, tolonglah Tuhan. Masalah korupsi masih banyak, masalah sosial, kerukunan dan toleransi umat beragama. Juga terutama akhir-akhir ini dengan bencana alam, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lumajang, bahkan di dekat-dekat kami di Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya. Kami mohon kasihan Tuhan.
Biarlah kami menyadari bahwa alam ini bukan hanya milik kami yang harus kami pakai, tapi sesuatu yang harus dikelola untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa agar kuasa-kuasa di dunia, orang-orang yang memimpin kuasa-kuasa besar, tahu menahan diri dan melihat gambaran menyeluruhan. Jangan hanya melihat kepentingan bangsanya sendiri, supaya ada perdamaian nyata di tengah dunia. Dan kami juga mau berdoa bagi pergumulan jemaat kami sendiri. Kami ingat para warga senior, kami mohon Tuhan tolong mereka agar mereka tidak merasa sendiri, merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna. Kami mohon Tuhan jamah dan membuat mereka merasa disertai Tuhan senantiasa. Terutama Ibu Yulia Iskandar, Ibu Murnila Sebua, Ibu Esterin Wibowo, Ibu Nyoto, Ibu Supia, Ibu Surti Niman. Biar satu persatu mereka tahu mereka berharga di mata Tuhan. Kami juga ingat untuk umat yang sakit. Kami mohon Tuhan tolonglah, entah sakit baru dan lama. Melalui sakit itu biar kami menyadari bahwa hidup kami hari demi hari dan napas kami adalah titipan Tuhan. Dan kami syukuri untuk itu dan kami tidak berhenti berjuang. Untuk Opung Tiga, untuk Ibu Hidayani, Ibu Leonora Pakan, Ibu Maria Siswati, Pendeta Nathan Karangan, besan dari Penatua Sumarno, Tuhan tolong juga. Dan Bapak Oni Ingkiriwang. Satu persatu di dalam sakit kami menyadari kelemahan kami. Tapi kami juga menyadari kasihan Tuhan yang tidak berhenti. Dan untuk dalam pemulihan kami mohon pertolongan Tuhan. Ibu Abel Amalo, Ibu Sariana, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Dian Damayanti, Ibu Melina Lim, Bapak Porindra Arif, Bapak Tony Magadi, Bapak Adi Resanata, Bapak Masaniat Sega, dan Bapak Dikit Diarto. Biarlah dalam masa pemulihan ini kami belajar bersyukur dan menjalani hidup dengan semangat baru, dengan sungguh-sungguh semakin tunduk kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk proses pencarian penatua baru di tempat ini. Biarlah setiap mereka yang dipanggil oleh Tuhan menyahut dan bersedia menerima berkat di dalam pelayanan. Kami mau berdoa untuk panitia Natal dan para pelayan ibadah malam Natal dan ibadah Natalnya. Banyak harus disiapkan dan tolong Tuhan untuk cuaca, untuk kesehatan masing-masing dan untuk persiapan detail-detailnya. Supaya Natal ini menjadi hal yang berkesan bagi kami dan kami ingat. Juga untuk pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan di tengah kami tentu ada banyak masalah pribadi soal pencarian kerja, pasangan hidup, keluarga yang merindukan memperoleh keturunan. Belum lagi tekanan ekonomi dan keharmonisan keluarga. Biarlah Tuhan bersama-sama kami menyadari. Semua itu alat untuk kami lebih merangkul Tuhan. Menyadari keterbatasan kami. Tapi tolonglah mereka. Banyak dah kami minta juga untuk gereja ini. Supaya kami bisa mendefinisikan dan mengerti apa gereja yang sukses untuk Tuhan. Untuk memuliakan dan menjalani misi Tuhan. Dan kami mengejar itu dan bukan hal lain. Sekali lagi banyak yang kami minta, banyak yang kami bisa ungkapkan, tapi banyak yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Tapi kami tahu Tuhan akan dengar. Dan doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami lantunkan bersama. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan
Umat terkasih, dengan penuh ucapan syukur marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan pukul 15 sore, persembahan akan diedarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer melalui ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidang Keesaan 386. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari kosa jejak-jejaknya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan
Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dan ajarlah kami untuk memberi persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan juga sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Sang Immanuel kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dari firman Tuhan kita belajar bahwa kita akan melanjutkan perjalanan dan kita tidak pernah sendiri. Biarlah berjalan terus kita bersama dalam penyertaan Tuhan, nantikan kedatangan Sang Immanuel yang menghadirkan pengharapan bagi dunia. Dunia kita tak baik-baik saja, semesta bergerak di dalam Dia. Kebenaran terbuka, keadilan terbeli, kepentingan diri makin menjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Kegelapan malam makin mencekam,
Terkejut gembala karena malaikat yang wartakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan lainnya, mari kita pergi dan melihatnya. Kita pun akan melakukannya. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing setiap langkahmu, menuntun jalan yang kau tempuh, menguatkanmu di saat lemah dan menghiburmu di saat duka. Berkat dari Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai kedatangan Sang Immanuel. Marilah kita kembali menyanyikan bersama menghadirkan harapan. Terkejut gembala karena malaikat yang wartakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan lainnya, mari kita pergi dan melihatnya. Kita pun akan melakukannya. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami akan mengingatkan kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. God bless you.